Tangis bayi yang baru lahir terdengar dari sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Makkah pada 12 Rabiul Awal 571. Bayi itu lahir dari rahim Aminah dan langsung digendong seorang bidan yang bernama Syifa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Bayinya laki-laki, Aminah tersenyum lega. Tetapi seketika ia teringat mendiang suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yastrib, Madinah. Bayi laki-laki itu oleh kakeknya diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Kelahiran bayi yatim yang kelak menjadi rasul terakhir itu dituturkan dalam Al-Quran, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Az-Zuha surat ke-93 ayat ke-6. Aminah, janda beranak satu itu, hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak, Barakah Al-Habsyah atau Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku, menunggu jasa wanita yang menyusui. Aminah menyusui sendiri Muhammad kecil, selama 3 hari. Lalu dilanjutkan oleh Suwaibah, budak Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad dan bayi kalangan terpandang Arab akan disusui oleh Murdi'at, para wanita yang menyusui bayi. Muhammad ditawarkan kepada Murdi'at dari Bani Sa'id yang sengaja datang ke Namun, mereka menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Tapi, di antara mereka ada Halimah Sa'diyah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu, ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya, Halimah, yang berarti lemah lembut, lantas membawa Muhammad ke dusunnya. Keberadaan Muhammad kecil memberi berkah kepada keluarga Halimah, bahkan bagi kabilahnya. Semula, Halimah hidup serba kekurangan. Tapi semenjak mengasuh Rasulullah, kehidupan rumah tangga Halimah berubah total. Keluarga tersebut kini hidup penuh kedamaian, kegembiraan, dan berkecukupan. 2 tahun kemudian, Halimah membawa Muhammad kecil mengunjungi ibunya. Halimah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'id. Aminah pun menyetujui, selama 4 tahun Muhammad bersama mereka kembali. Dusun itu bertambah keberkahan. Domba-domba yang dipelihara Halimah menjadi gemuk dan banyak memberikan air susu walaupun rumput di daerah mereka tetap gersang. Karena itulah, warga menyuruh anak-anak menggembalakan domba-domba mereka di dekat domba milik Halimah. Harapannya agar domba milik mereka bisa berubah gemuk dan mengeluarkan banyak susu. Selain itu, saat mengambil Muhammad sebagai anak susuan, susu Halimah bertambah banyak. Ia pun heran. Sebab, selama ini susunya bukan tidak ada tapi tidak begitu banyak. Namun, semenjak mengasuh anak Fatimah, air susunya berlimpah. Anehnya lagi ketika sudah menyusu di susu sebelah dan hendak diberikan sebelah lain lagi, Muhammad menutup mulut kuat-kuat. Halimah faham Muhammad menginginkan susu yang sebelah adalah untuk saudara sesusuannya, Damrah. Sejak kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memasukkan jiwa keadilan pada Muhammad kecil. Dia tidak ingin mengambil bagian yang bukan untuknya. Muhammad pun tak pernah menangis, tidak seperti anak kecil lainnya yang pasti menangis. Muhammad cilik baru dikembalikan ke Makkah setelah terjadi peristiwa pembelahan dada. Suatu hari, 2 malaikat datang menghampirinya dengan membawa bejana emas berisi es. Mereka membelah dada Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Hati itu dibedah dan dikeluarkanlah gumpalan darah yang berwarna hitam. Kemudian dicuci. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Mendengar itu, Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad cilik. Ia dan suaminya sepakat mengembalikannya kepada ibunya. Setelah diserahkan, Halimah sudah tidak mengetahui lagi kabar tentang Muhammad, sebab untuk mendapat informasi di zaman itu sangatlah susah. Baru ketika usia Muhammad 40 tahun, terdengarlah berita oleh Halimah, ternyata anak susuannya menjadi rasul.
Namun, dia kesulitan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah memeluk Islam dari orang lain dan bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari akhirnya Halimah dapat berjumpa kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah pun merasakan kebahagiaan luar biasa. Selepas itu Halimah meninggal dunia. Itulah terakhir kalinya dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra susuannya itu.